Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan dan peran ASN dalam NKRI di Agenda 3 terdiri dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Whole of Government atau WOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Di video kali ini, kita akan membahas rumitnya pelayanan publik, yaitu pada kasus Yaida, warga Surabaya urus akta kematian ke Kemendagri. Yang akan kita bahas dengan analisis 5W+1H. What? Seorang ibu, Yaida, asal Surabaya, Jawa Timur, yang mendapat perlakuan kurang mengenakan dari petugas Dispenduk Capil, Kota Surabaya saat mengurus akta kematian anaknya pada September 2020 lalu, sehingga mengurus langsung ke Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil. Where? Kasus ini terjadi di kantor kelurahan setempat, kantor Dispenduk Capil Kota Surabaya, di Mal Pelayanan Publik yang berada di Gedung Siola, Surabaya. 3. Kantor Kemendagri Dirjen Dukcapil di Jakarta Selatan. When? Kasus Yaida sudah selesai pada 23 September 2020. Hal ini telah dikonfirmasi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Why? Kasus ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya 1. Kesalahan komunikasi antara pihak kelurahan setempat dengan Dukcapil kota atau kabupaten setempat. 2. Kurangnya sikap proaktif. 3. Kurangnya rasa empati dan peduli. 4. Kurangnya pengetahuan birokrasi yang masih belum tertata dengan rapi. Adapun orang yang terlibat dalam kasus ini adalah 1. Yaida, seorang ibu berumur 51 tahun asal Surabaya. 2. Petugas kantor kelurahan setempat. 3. Petugas kantor Dispenduk Capil Kota Surabaya. Dan keempat, petugas Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. How? Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Awalnya, kepengurusan akta kematian dilakukan oleh kelurahan setempat. 1 bulan kemudian, akta tersebut belum juga selesai, sehingga akhirnya, Ibu Yaida memutuskan mengurus sendiri ke kantor Dispenduk Capil Kota Surabaya. Setelah sempat dialihkan oleh petugas kantor Dispenduk Capil ke beberapa gedung, akhirnya Ibu Yaida mendapat nomor akta kematian anaknya. Namun masalah baru muncul karena petugas mengatakan data akta tidak bisa diakses karena adanya tanda petik pada nama anaknya. Petugas mengatakan untuk tanda petik tersebut harus menunggu konsultasi dari Kemendagri dengan waktu yang cukup lama. Keesokan harinya, Yaida berangkat ke Kemendagri di Jakarta dengan kereta. Dibantu petugas Dirjen Dukcapil Kemendagri, barulah akta kematian anak ibu Yaida diterbitkan pada hari itu juga. Dari kasus ibu Yaida, kita dapat membagi kasus tersebut ke dalam 3 kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Yang pertama, whole of government. Di sini dapat kita lihat bahwasanya terdapat kesalahan komunikasi dan kurangnya koordinasi antara pihak kelurahan setempat dengan Dukcapil kota kabupaten setempat. 2. Dalam pelayanan publik, terdapat kurangnya rasa empati dan peduli saat memberikan pelayanan publik. 3.
Kurangnya sikap proaktif dalam melakukan pelayanan publik dari kelurahan setempat dan Dukcapil Kota Kabupaten. 4. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh petugas pelayanan publik dalam merespon atau menanggapi persoalan yang dikeluhkan, sehingga menyebabkan kondisi yang tidak kondusif. Dalam hal ini, petugas layanan terdepan tidak memberikan jawaban yang transparan, dalam artian malu untuk berkata tidak tahu secara sopan dan santun kepada masyarakat. 5. Birokrasi yang masih belum tertata dengan rapi di dalam kelurahan dan Dukcapil Kota Kabupaten, sehingga menyebabkan urusan yang harusnya mudah dan singkat menjadi rumit dan panjang. Kemudian, apakah yang bisa kita lakukan untuk mencegah terulang kembali hal tersebut? 1. Menumbuhkan sikap proaktif terhadap pelayanan publik kelurahan serta Dukcapil Kota Kabupaten setempat agar lebih aware dan care terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan. 2. Melakukan evaluasi birokrasi agar tertata dan sistematis, sehingga tidak menyulitkan dan membuat masyarakat bingung mengakses pelayanan yang dibutuhkan, dalam hal ini di kelurahan dan Dukcapil Kota Kabupaten. 3. Menanam kembali nilai-nilai etika dalam karakter pelayanan publik secara berkala, sehingga dapat senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan prima. 4. Petugas pemerintah harusnya tidak hanya sekedar memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun juga memastikan apa yang dibutuhkan masyarakat benar-benar terpenuhi. Dalam contoh kasus pembuatan akta kematian anak Ibu Yaida, seharusnya dapat selesai di tingkat kelurahan. Untuk itu, diperlukan form pengendalian atau monitoring agar setiap permintaan yang masuk pada kelurahan dapat dicatat dan diselesaikan prosesnya sesuai permintaan. 5. Setiap proses pembuatan dokumen atau berkas seperti pada contoh kasus ini, akta kematian harus memiliki waktu proses yang jelas, misalnya 1 minggu. Hal itu kemudian disosialisasikan sehingga masyarakat tidak bingung dan memiliki kejelasan kapan dokumen atau berkas dapat selesai. Dan apabila pada waktu yang telah ditentukan belum selesai, harus segera dilakukan tindakan yang jelas. Dari kasus tersebut, diharapkan kita untuk lebih dapat meningkatkan kualitas diri untuk menghasilkan ASN yang lebih profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, perbaiki birokrasi, berbakti pada negeri, melayani dengan hati. Sekian video kita hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.